Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhrial, mahasiswa Fakultas Teknik, Teknik Elektro, Universitas Jember dengan NIM 18191020122. Oke, di sini saya akan mencoba untuk simulasikan cara kerja dari hasil tugas besar kelompok kami, yaitu kelompok 3 dari kelas praktikum microcontroller dengan simulasi, yaitu simulasi sensor gas dan sensor suhu terhadap motor DC dengan menggunakan microcontroller Arduino. Jadi langsung saja kita coba lihat rangkaiannya seperti apa. Oke, sebelumnya kita pasti tahu kalau saat kita menggunakan Arduino pasti kita harus memprogram terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebelum kita membahas cara kerjanya seperti apa dalam rangkaian ini, jadi saya akan mencoba menjelaskan secara singkat saja tentang program yang saya buat. Di sini ada library Liquid Crystal untuk LCD pastinya. Terus kemudian ada library dari gas, sensor gas. Nah, di sini juga inisialisasian terhadap pin-pin yang dihubungkan dengan Arduino nantinya. Misalkan di sini ada sensor gas, itu dihubungkan dengan sensor A1 dalam Arduino, kemudian ada sensor LM35 dihubungkan dengan A0, kemudian IN1, IN2, N1. Ini maksudnya ini pin drive motor, yaitu dihubungkan dengan pin Arduino nomor 6, nomor 5, dan nomor 9. Kemudian ada pin switch di nomor 4. Nah, kemudian di sini ada void setup. Jadi void setup ini berfungsi sebagai memberi perintah yang hanya bekerja atau berjalan sekali saja atau tidak diulang-ulang. Nah, dalam void setup ini hanya memasukkan pin mode. Pin mode ini maksudnya dalam pin tersebut itu sebagai apa? Sebagai input kah atau sebagai output dalam rangkaian tersebut. Nah, di sini LM35 saya menggunakan input. Jadi LM35 ini sebagai input, kemudian IN1, IN2, N1 sebagai output, itu yang nantinya karena drive motor dan motor DC-nya sebagai output. Nah, jadi saya menggunakan output, kemudian ada sensor gas sebagai input, kemudian switch sebagai input. Oke, kemudian lanjut ke void loop, teman-teman. Jadi di void loop ini apa sih void loop itu? Void loop itu seperti kita memberi perintah pada rangkaian tersebut secara berulangan, kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi di sini itu secara garis besar di void loop, kalau dimisalkan itu mungkin bisa dikatakan saya itu menggunakan program percabangan. Nah, gimana tuh program percabangan yang saya maksud? Misalkan ya, di sini di void loop, di sini ada dua kondisi. If digital read switch low, maka akan menampilkan program ini, teman-teman. Nah, kemudian jika if digital read switch high atau kondisi switch high, maka akan menjalankan program ini, teman-teman. Program sampai di bawah ini, teman-teman. Nah, bedanya apa sih? Nah, kalau yang pertama antara if digital read switch high dan juga if digital switch low, itu percabangan pertama, kayak gitu, teman-teman. Nah, kemudian di percabangan keduanya itu pastinya yang di sini, teman-teman. Nah, saat kondisi switch high nanti ada percabangan lagi. Nah, di perintah switch low itu nanti menampilkan
LCD. Pertama, menampilkan LCD dengan ketentuan yang kita inginkan. Selain menampilkan LCD, di sini kami juga memberi perintah untuk input atau in1 pada drive motor dan in2 pada drive motor itu memiliki kondisi low kayak gitu. Jadi nggak bergerak teman-teman. Kita lanjut kondisi selanjutnya yaitu saat switch kondisi high. Nah, di sini ada dua perintah, saat gas high dan juga saat low. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya nih, kenapa sih kok yang kondisi high itu di atas dan yang kondisi low itu di bawah? Oke, pertama-tama kita bahas dulu aja yang low ya, soalnya kondisi awalnya itu pasti low. Di sini kita itu memberi perintah saat kondisi low itu kita mengkondisikan di drive motor itu in1 low dan in2 low. Kita memberi perintah pada pin in1 drive motor dan pin in2 drive motor itu low dan high kayak gitu. Nah, ini berfungsi sebagai apa sih teman-teman? Sebagai perputaran arah pada drive motor itu sendiri. Nah, di sini kami memberi perintah kepada drive motor jika harus berputar ke kanan. Nah, terus kemudian di sini ada sensor analog read LM35 kali 2 dikurangi 2,5. Nah, ini gunanya apa sih teman-teman? Ini gunanya untuk kalibrasi. Nah, kalibrasi ini supaya apa? Nah, kan kita nanti di drive motor itu ada yang namanya perputaran drive motor. Nah, kita itu ingin menghitung tuh berapa sih RPM-nya. Nah, untuk menentukan hasil tersebut kan pasti kita butuh rumus untuk mengkalibrasi. Rumus untuk mengkalibrasi ini maksudnya gimana? Nah, kalau semua kita nggak memberi rumus ini tuh di dalam rangkaian ini, maka nanti yang dihasilkan di LCD itu nggak sesuai dengan RPM, rotasi per menit kayak gitu. Jadi kalau pakai ini nanti perputaran yang dihasilkan drive motor dan yang ditampilkan LCD itu sesuai kayak gitu, RPM-nya sesuai teman-teman. Kemudian di sini analog right N1 berfungsi sebagai mengatur kecepatan di motor DC itu lewat drive motor teman-teman. Kemudian ada nilai suhu analog read LM35. Nah, gunanya nilai suhu ini biar apa? Kan kita tahu tuh saat kita mau menampilkan suhu, kita itu pastinya tahu kalau semua suhu itu pasti ada satuannya. Nah, itu gunanya kalibrasi ini biar nanti hasilnya sesuai dengan suhu yang sesuai gitu. Kemudian di bawah ini itu perintah untuk menampilkan di LCD, sama aja sih teman-teman kayak yang di awal itu. Oke, terus lanjut ke if digital read switch kondisi high. Nah, oke, kita lanjut di if digital read gas high. Di sini kalau kita pengen putarnya ke kiri itu in satunya itu harus berkondisi high dan in 2-nya harus berkondisi low teman-teman kayak gitu. Untuk ke bawahnya itu hampir sama kayak yang pertama teman-teman. Nah, hampir sama kayak yang di bawah sini. Nah, hampir sama. Jadi itu disesuaikan dengan kita. Rumus kalibrasinya pun itu sama teman-teman. Ini rumus kalibrasinya itu sama. Mungkin daripada ribet kita memahami programnya, mungkin langsung saja aku bahas ke cara kerjanya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita ke simulasinya di Proteus 8. Dapat kita lihat di sini. Nah, pastinya teman-teman udah tahu lah ya komponen-komponen apa yang kita atau yang saya guna di sini. Di sini saya menggunakan Arduino sebagai microcontroller. Kemudian ada rangkaian pull down, ada driver motor, ada motor DC, kemudian ada sensor gas, dan juga yang terakhir ada sensor suhu LM35. Oke, dengan program yang kita sudah kondisikan tadi sedemikian rupa, nah kita coba nih dari program yang kita buat tadi. Nah, ini kan sudah sesuai dengan if yang pertama tadi itu kondisi switch, yang di sini switch itu berkondisi low, itu akan menampilkan di LCD itu tulisan seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita lanjut di kondisi kedua saat if switch high, maka itu programnya akan lanjut, perintahnya akan terbaca sesuai dengan program yang kita tulis tadi teman-teman. Nah, di sini kan ada tulisannya itu suhu 45 derajat Celcius, tidak terdeteksi gas,
speed 18 rpm dan juga arahnya ke kanan teman-teman. Nah semuanya ini bisa dikondisikan. Nah karena LCD ini kan sebagai penampil kondisi pada rangkaian ini. Kalau seumpama nih kita mau memberi kondisi high pada sensor, sini terdeteksi gas, terdeteksi gas, kemudian arahnya itu ke kiri sesuai dengan program yang kita buat tadi teman-teman. Nah nanti output dari MQ ini itu masuknya ke A1 sesuai dengan program kita tadi itu teman-teman ya, saat kita melakukan inisialisasi. Kalau seumpama nih kita mau mengatur kecepatan, karena tadi itu kecepatan dipengaruhi oleh suhu, jadi kita coba di LM35 nya teman. Ini kan suhu awalnya 40 derajat, kita coba turunin jadi 40, sekarang jadi 40 derajat Celcius karena kita kondisikan seperti itu. Dan juga arahnya tetap ke kiri karena masih kondisi pada MQ ini itu high. Nah kalau semua kita pindah kondisi MQ ini menjadi low dan arahnya yang berubah menjadi ke kanan teman-teman, arah putarnya ke kanan gitu teman-teman. Nah oke, mungkin untuk pembahasan selanjutnya saat kita mengkondisikan switch ini kalau kita balikin ke low lagi, nah itu gimana, itu mempengaruhi ke apa sih? Nah kita coba teman-teman. Nah low, kondisi low, nah nanti itu programnya akan kembali ke program di awal, if awal tadi itu yang cuma menampilkan tulisan-tulisan ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang saya jelaskan bagaimana tentang program dari rangkaian tugas besar saya ini, dan juga cara kerja dari rangkaian yang telah kami buat, kelompok kami buat seperti itu teman-teman. Jika ada salah katanya saya minta maaf, dan juga terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and comment.